Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Hemalia Desti Kirana, mahasiswi Bina Nusantara Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri, dengan nomor induk mahasiswa 24400730096. Video berikut ini merupakan video pembahasan UTS Stokastik Proses. Selamat menyaksikan. UTS Stokastik Proses nomor 3. Aji suka makan malam di restoran asing. Makanan favoritnya adalah makanan Cina, Jepang, dan Thailand. Rata-rata Aji membayar Rp100.000 untuk makanan Cina, Rp175.000 untuk makanan Jepang, dan Rp160.000 untuk makanan Thailand. Kebiasaan makan Aji mudah diprediksi, yaitu peluangnya 70% bahwa makanan hari ini adalah pengulangan dari kemarin dan peluangnya sama untuk beralih ke makanan lainnya. Pertanyaannya adalah A. Formulasikan matriks transisi. B. Berapa rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari? C. Seberapa sering Aji makan makanan Jepang? Selanjutnya, kita akan menyelesaikan ketiga pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama itu adalah formulasikan matriks transisi. Matriks transisi. Matriks transisi adalah matriks yang memuat informasi yang mengatur perpindahan sistem dari satu state ke state lainnya. Berdasarkan data-data yang terdapat pada soal, maka kita dapat membentuk matriks transisinya. Pada soal diketahui bahwa peluang 70% bahwa makanan hari ini adalah pengulangan dari kemarin, dan peluangnya sama, yaitu 30% untuk beralih ke makanan lainnya. Sehingga dapat dituliskan matriks transisinya, yaitu yang pertama, apabila kemarin Aji makan makanan China, maka peluang Aji makan makanan China pada hari ini adalah 0,7. 0,7 ini merupakan nilai yang diperoleh dari 70% atau 70/100, di mana 70% merupakan peluang bahwa makanan hari ini adalah pengulangan dari kemarin. Kemudian, peluang Aji makan makanan Jepang pada hari ini apabila kemarin ia makan makanan China itu adalah 0,15, dan peluang Aji makan makanan Thailand pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan China adalah 0,15. Nilai 0,15 diperoleh dari 100% dikurangi 70% adalah 30%. 30% itu merupakan peluang untuk beralih ke makanan lainnya. Terdapat dua makanan lainnya, yaitu makanan Jepang dan Thailand. Sehingga 30% dibagi 2 itu adalah 15%. 15% sama dengan 0,15. Sehingga dapat dituliskan bahwa peluang Aji makan makanan Jepang pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan China itu adalah 0,15, dan peluang Aji makan makanan Thailand pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan China adalah 0,15. Kemudian yang kedua, apabila kemarin Aji makan makanan Jepang, maka peluang Aji makan makanan Jepang pada hari ini adalah 0,7. Peluang Aji makan makanan China pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan Jepang adalah 0,15. Peluang Aji makan makanan Thailand pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan Jepang adalah 0,15. Kemudian yang ketiga, apabila kemarin Aji makan makanan Thailand, maka peluang Aji makan makanan Thailand pada hari ini adalah 0,7. Peluang Aji makan makanan China pada hari ini apabila ia kemarin makan makanan Thailand adalah 0,15. Peluang Aji makan makanan Jepang pada hari ini apabila kemarin ia makan makanan Thailand itu adalah 0,15. Nah, ini adalah matriks transisinya, yaitu 0,7, 0,15, 0,15, 0,15, 0,7, 0,15, 0,15, 0,15, 0,7. Selanjutnya, pertanyaan yang B. Berapa rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari? Untuk menghitung rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari, itu adalah menggunakan persamaan steady state probabilities, yaitu P sama dengan P dikali P. P ini merupakan matriks transisi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga dapat dituliskan P yaitu P1, P2, P3 sama dengan P yaitu P1, P2, P3 dikali P yaitu matriks transisi ini 0,7, 0,15, 0,15, 0,15, 0,7, 0,15, 0,15, 0,15, 0,7. Langkah berikutnya itu adalah kita akan menentukan nilai dari P1, P2, dan P3, yaitu dengan melakukan perkalian matriks. Perkalian matriks yang pertama itu adalah baris dikali dengan kolom pertama, sehingga dapat dituliskan yang pertama P1 sama dengan
Pi1 dikali 0,7 itu adalah 0,7 Pi1, ditambah Pi2 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi2, ditambah Pi3 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi3. Kemudian yang kedua, itu perkalian matriks baris dikali kolom yang kedua. Sehingga dapat dituliskan Pi2 sama dengan Pi1 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi1, ditambah Pi2 dikali 0,7 itu adalah 0,7 Pi2, ditambah Pi3 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi3. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah perkalian matriks baris dikali dengan kolom yang ketiga, sehingga dapat dituliskan Pi3 sama dengan Pi1 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi1, ditambah Pi2 dikali 0,15 itu adalah 0,15 Pi2, ditambah Pi3 dikali 0,7 itu adalah 0,7 Pi3. Karena di ruas kiri dan kanan itu memiliki variabel yang sama, terdapat variabel yang sama, maka kita akan menyatukan variabel tersebut. Kita akan memindahkan semua variabel ini ke ruas kiri, sehingga di ruas kanan itu memiliki nilai 0. Dapat dituliskan untuk Pi1 sama dengan 0,7 Pi1 ditambah 0,15 Pi2 ditambah 0,15 Pi3. Apabila kita pindah ruas ke kiri, dapat dituliskan menjadi 0,3 Pi1 dikurangi 0,15 Pi2 dikurangi 0,15 Pi3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah Pi2 sama dengan 0,15 Pi1 ditambah 0,7 Pi2 ditambah 0,15 Pi3. Apabila kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 0,15 Pi1 ditambah 0,3 Pi2 dikurangi 0,15 Pi3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah Pi3 sama dengan 0,15 Pi1 ditambah 0,15 Pi2 ditambah 0,7 Pi3. Apabila kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 0,15 Pi1 dikurangi 0,15 Pi2 ditambah 0,3 Pi3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Terdapat satu persamaan lagi, yaitu Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang keempat. Kita sudah mendapatkan persamaan, 4 persamaan. Kemudian kita akan menentukan nilai dari masing-masing Pi, yaitu Pi1, Pi2, dan Pi3, dengan melakukan eliminasi. Yang pertama, kita akan mengeliminasi Pi3 dengan menggunakan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 itu dapat dituliskan 0,3 Pi1 dikurangi 0,15 Pi2 dikurangi 0,15 Pi3 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga itu adalah negatif 0,15 Pi1 dikurangi 0,15 Pi2 ditambah 0,3 Pi3 sama dengan 0. Karena kita akan mengeliminasi Pi3, maka kita harus menyamakan nilai dari Pi3 ini, yaitu dengan cara persamaan yang satu kita kalikan dengan negatif 2 dan persamaan ketiga kita kalikan dengan 1. Sehingga dapat dituliskan 0,3 Pi1 dikali negatif 2 itu adalah negatif 0,6 Pi1. Negatif 0,15 Pi2 dikali negatif 2 itu adalah plus 0,3 Pi2. Negatif 0,15 Pi3 dikali negatif 2 itu adalah plus 0,3 Pi3 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan yang ketiga kita kali 1, yaitu negatif 0,15 Pi1 dikali 1 adalah negatif 0,15 Pi1, dikurangi 0,15 Pi2 dikali 1 adalah negatif 0,15 Pi2, ditambah 0,3 Pi3 dikali 1 itu adalah plus 0,3 Pi3 sama dengan 0 kali 1 adalah 0. Kemudian kita kurangi, sehingga dapat dituliskan negatif 0,6 Pi1 dikurangi negatif 0,15 Pi1 itu adalah negatif 0,45 Pi1 plus 0,3 Pi2 dikurangi negatif 0,15 Pi2 itu adalah plus 0,45 Pi2. 0,3 Pi3 dikurangi dengan 0,3 Pi3 itu adalah 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 0,45 Pi1 ditambah 0,45 Pi2 sama dengan 0. Kemudian 0,45 Pi2 ini kita pindah ruas ke kanan, sehingga dapat dituliskan menjadi negatif 0,45 Pi1 sama dengan negatif 0,45 Pi2. Negatif 0,45 ini sama-sama kita coret, sehingga diperoleh Pi1 sama dengan Pi2. Ini adalah hasil eliminasi persamaan 1 dan 3. Kemudian kita baru mendapatkan Pi1 dan Pi2-nya. Kemudian kita akan melakukan eliminasi lagi. Eliminasi yang kedua itu adalah eliminasi Pi1 dengan menggunakan persamaan 2 dan 3. Persamaan yang 2 itu adalah 0,15 Pi1 ditambah 0,3 Pi2 dikurangi 0,15 Pi3 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga itu adalah negatif 0,15 Pi1 dikurangi 0,15 Pi2 ditambah 0,3 Pi3 sama dengan 0. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi Pi1 dan Pi1 sudah memiliki nilai yang sama, sehingga apabila kita kurangkan mendapatkan 0,
Sehingga dapat kita lanjutkan dengan proses pengurangan, yaitu negatif 0,15 pi 1 dikurangi negatif 0,15 pi 1 adalah 0. 0,3 pi 2 dikurangi negatif 0,15 pi 2 itu adalah 0,45 pi 2. Negatif 0,15 pi 3 dikurangi 0,3 pi 3 itu adalah negatif 0,45 pi 3. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan 0,45 pi 2 dikurangi 0,45 pi 3 sama dengan 0. Kemudian negatif 0,45 pi 3 kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 0,45 pi 2 sama dengan 0,45 pi 3. 0,45 nya sama-sama kita coret sehingga diperoleh pi 2 sama dengan pi 3. Pada eliminasi persamaan dengan menggunakan persamaan 1 dan 3, kita peroleh hasil pi 1 sama dengan pi 2. Pada eliminasi dengan menggunakan persamaan 2 dan 3, kita peroleh hasil pi 2 sama dengan pi 3. Sehingga dapat dituliskan pi 1 sama dengan pi 2 sama dengan pi 3. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa pi 1, pi 2, dan pi 3 memiliki nilai yang sama. Tapi kita akan menentukan berapakah nilainya, yaitu dengan kita misalkan A. A ini akan kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3 sama dengan 1. Sehingga dapat dituliskan pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3 sama dengan 1, di mana pi 1-nya itu adalah A, ditambah pi 2-nya adalah A, ditambah pi 3-nya adalah A sama dengan 1. A ditambah A ditambah A itu adalah 3A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 3, A sama dengan 0,33. Sehingga dapat dituliskan bahwa pi 1 sama dengan pi 2 sama dengan pi 3 sama dengan 0,333. Atau pi 1 sama dengan 0,333, pi 2 sama dengan 0,333, dan pi 3 sama dengan 0,333. Selanjutnya kita akan menghitung. Sesuai dengan pertanyaan itu adalah rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari. Sehingga dapat dituliskan E sama dengan untuk makanan China, Aji itu membayar 100.000. Nah, 100.000 ini kita kalikan dengan pi 1 sehingga dapat dituliskan 100.000 dikali dengan 0,333. Ditambah untuk makanan Jepang, Aji membayar 175.000. Sehingga dapat dituliskan 175.000 dikali dengan pi 2, yaitu pi 2 ini adalah Jepang 0,333. Ditambah untuk makanan Thailand, Aji membayar 160.000 sehingga dapat dituliskan 160.000 dikali dengan pi 3, yaitu 0,333. Sama dengan E-nya itu adalah sama dengan 100.000 dikali dengan 0,333 itu adalah 33.333,33 rupiah. Ditambah 175.000 dikali 0,333 sama dengan 58.333,33 rupiah. Ditambah 160.000 kita kalikan dengan 0,3 diperoleh hasil 53.333,33 rupiah. Apabila ditotalkan semua diperoleh nilai E itu adalah 145.000. Sehingga kesimpulannya itu adalah rata-rata Aji membayar untuk makan malamnya setiap hari sebesar 145.000. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang C. Seberapa sering Aji makan makanan Jepang? Kita akan menghitung tingkat keseringan Aji untuk makan makanan Jepang dengan menggunakan mean first return time. Rumusnya adalah mu JJ sama dengan 1 per mu J. Maka dapat tuliskan bahwa makanan Jepang itu adalah pi 2 sama dengan mu 2 sama dengan 0,333. Sehingga dapat dituliskan kita masukkan ke persamaannya itu mu 22 sama dengan 1 per mu 2. Mu 2 nya itu adalah 0,333. 1 dibagi dengan 0,333 itu adalah 3. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tingkat keseringan Aji makan makanan Jepang adalah 3 hari sekali. Tes stokastik proses nomor 4. Soal nomor 4 berikut adalah matriks transisi. Ini adalah matriks transisi P yang berordo 5x5. Artinya, matriks transisi P ini memiliki 5 baris dan 5 kolom, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Dan terdapat 5 kolom yaitu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Anggota dari matriks transisi P itu adalah 0,3, 0, 0, 0,7, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5, 0,5, 0, 0, 0,2, 0,4, 0, 0,4. Pertanyaannya adalah A. Tentukan kelas-kelasnya.
B. Tentukan kelas transient dan recurrent. C. Apakah Markov chain irreducible? D. Apakah Markov chain periodic? E. Apakah Markov chain absorbing? Langkah penyelesaian untuk menjawab kelima pertanyaan ini adalah langkah penyelesaian yang pertama, maka kita akan membuat diagram transisi Markov chain. Diagram transisi adalah diagram informasi yang mengatur perpindahan dari satu state ke state lainnya. Berikut ini merupakan Markov chain di mana data-datanya ini diperoleh dari matriks transisi P yang terdapat pada soal. Nah, matriks transisi P ini kan terdapat 0, 1, 2, 3, 4, ini merupakan state asal, dan di sini juga terdapat 0, 1, 2, 3, 4, ini merupakan state tujuan. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan menentukan Markov chain berdasarkan data-data dari matriks transisi P ini, yaitu yang pertama. Dari state 0 ke state 0 itu bernilai 0,3, state 0 ke state 0 itu bernilai 0,3, dari state 0 ke state 1 itu bernilai 0, dari state 0 ke state 1 itu tidak ada, karena dia bernilai 0. Selanjutnya dari state 0 ke state 2 itu bernilai 0, dari state 0 ke state 2 itu tidak ada, dari state 0 ke state 3 itu bernilai 0,7, dari state 0 ke state 3 itu bernilai 0,7, dari state 0 ke state 4 itu bernilai 0, dari state 0 ke state 4 itu tidak ada. Selanjutnya, dari state 1 ke state 0 itu bernilai 0, dari state 1 ke state 0 itu tidak ada, dari state 1 ke state 1 itu bernilai 1, dari state 1 ke state sendirinya itu bernilai 1, dari state 1 ke state 2 itu bernilai 0, dari state 1 ke state 2 itu bernilai 0, sehingga tidak ada, dari state 1 ke state 3 itu bernilai 0, dari state 1 ke state 3 itu tidak ada, dari state 1 ke state 4 itu bernilai 0, dari state 1 ke state 4 itu tidak ada. Selanjutnya, dari state 2 ke state 0 itu bernilai 1, dari state 2 ke state 0 itu bernilai 1, dari state 2 ke state 1 itu bernilai 0, dari state 2 ke state 1 itu tidak ada, dari state 2 ke state 2 itu bernilai 0, dari state 2 ke dirinya sendiri atau state 2 itu tidak ada, dari state 2 ke state 3 itu bernilai 0, dari state 2 ke state 3 itu tidak ada, dari state 2 ke state 4 itu bernilai 0, dari state 2 ke state 4 itu tidak ada. Selanjutnya, dari state 3 ke state 0 itu bernilai 0, dari state 3 ke state 0 itu tidak ada, dari state 3 ke state 1 itu bernilai 0, dari state 3 ke state 1 itu tidak ada, dari state 3 ke state 2 itu bernilai 0,5, dari state 3 ke state 2 itu adalah bernilai 0,5, dari state 3 ke state 3 itu bernilai 0,5, dari state 3 ke dirinya sendiri yaitu state 3 bernilai 0,5, dari state 3 ke state 4 itu bernilai 0, dari state 3 ke state 4 itu tidak ada. Selanjutnya, dari state 4 ke state 0 itu bernilai 0, dari state 4 ke state 0 itu tidak ada, dari state 4 ke state 1 bernilai 0,2, dari state 4 ke state 1 itu bernilai 0,2, dari state 4 ke state 2 itu bernilai 0,4, dari state 4 ke state 2 itu bernilai 0,4, dari state 4 ke state 3 itu bernilai 0, dari state 4 ke state 3 itu tidak ada, dari state 4 ke state 4 itu bernilai 0,4, dari state 4 ke dirinya sendiri atau state 4 bernilai 0,4. Sehingga ini adalah Markov chain-nya berdasarkan matriks transisi yang terdapat pada soal. Markov chain ini berguna untuk membantu kita mempermudah mengerjakan kelima pertanyaan ini. Untuk pertanyaan yang A itu adalah tentukan kelas-kelasnya. Nah, Markov chain ini kita akan menentukan kelas-kelasnya berdasarkan Markov chain ini. Nah, berdasarkan Markov chain ini terdapat 3 communicating class. Dari manakah 3 kelas tersebut? Yaitu kelas yang pertama itu adalah kelas yang beranggotakan state 0, state 2, dan state 3. Karena ketiga state ini saling terhubung untuk membentuk satu kelas, sehingga dinamakan kelas pertama yang beranggotakan state 0, state 2, dan state 3. Selanjutnya, kelas kedua itu adalah state 1. Karena di sini state 1 tidak berhubungan, sehingga state 1 itu membentuk kelas tersendiri. Begitu pula dengan kelas ketiga yaitu state 4 membentuk kelas sendiri, sehingga terdapat 3 kelas, yaitu kelas 1 yang beranggotakan state 0, state 2, dan state 3, kelas 2 yang beranggotakan state 1, dan kelas 3 yang beranggotakan state 4. Pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B itu adalah tentukan kelas transient dan recurrent. Untuk menentukan kelas transient dan recurrent yang terdapat pada Markov chain ini, maka kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan transient dan recurrent. Yang pertama, transient. A state is transient if it can reach another state but cannot be reached back from another state. Artinya itu adalah suatu state dinyatakan transient apabila ia dapat pergi ke suatu state yang lain
tapi ia tidak dapat kembali ke state yang semula. Nah, kelas pada Markov chain yang bersifat transient itu adalah kelas 3 yang beranggotakan state 4 dan kelas 2 yang beranggotakan state 1. Kenapa seperti itu? Yaitu pada state 4. State 4 ini dapat pergi ke state yang lain, yaitu state 1 maupun state 2. Tapi ia tidak dapat kembali ke state yang semula, yaitu state keempat. Begitu pula dengan kelas kedua yang beranggotakan state 1. Selanjutnya, recurrent. Recurrent, a state is recurrent if the probability of being revisited from other state is 1. Yaitu artinya adalah sebuah state dinyatakan recurrent apabila ia pergi ke state yang lain, maka ia dapat kembali ke state tersebut, ke state yang semula. Kelas pada Markov chain yang bersifat recurrent yaitu kelas 1 yang beranggotakan state 0, state 2, dan state 3, di mana pada state 0, 2, dan 3 itu saling bisa kembali ke state yang semulanya. Selanjutnya, pertanyaan yang C, apakah Markov chain irreducible? Nah, untuk menentukan apakah Markov chain ini bersifat irreducible atau tidak, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan irreducible. Irreducible, a Markov chain is irreducible if there is only one communicating class. Yaitu adalah sebuah Markov chain itu dinyatakan irreducible apabila hanya terdapat satu communicating class. Kita dapat mengetahui bahwa sebelumnya itu pada Markov chain ini memiliki 3 communicating class, sehingga dapat disimpulkan bahwa Markov chain ini bersifat non-irreducible karena memiliki lebih dari satu communicating class, yaitu lebih tepatnya itu ada terdapat 3 kelas, atau tidak semua state ini saling terhubung untuk membentuk satu kelas. Nah, ini adalah kesimpulannya, sehingga dapat dinyatakan bahwa Markov chain ini bersifat non-irreducible. Nah, selanjutnya pertanyaan yang D, apakah Markov chain ini periodik? Kesimpulannya adalah Markov chain ini bersifat tidak periodik atau kita nyatakan aperiodic karena terdapat state yang tidak berhubungan. Pertanyaan yang E, apakah Markov chain absorbing? Untuk menentukan apakah Markov chain ini absorbing atau tidak, maka kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan absorbing ini. Nah, di sini terdapat 2 penjelasan mengenai absorbing. Ada berkaitan dengan absorbing state dan absorbing Markov chain. Yang pertama itu adalah absorbing state. State of a Markov chain is an absorbing state if PII is equal to 1. Itu adalah sebuah state dinyatakan ke dalam sebuah Markov chain apabila sebuah state dalam sebuah Markov chain itu dinyatakan absorbing apabila PII-nya sama dengan 1. Jadi seperti ini. Pada Markov chain ini terdapat satu state yang absorbing, yaitu adalah state 1. Kenapa kita nyatakan state 1? Karena berdasarkan penjelasannya itu ada state of a Markov chain is an absorbing state if PII is equal to 1. Yaitu ada suatu state dalam Markov chain itu dinyatakan absorbing apabila dia pergi dan kembali ke dirinya itu bernilai 1, seperti itu. Selanjutnya, penjelasan yang kedua itu terkait dengan absorbing Markov chain. Nah, untuk menentukan apakah Markov chain itu bersifat absorbing atau tidak, itu terdapat 2 syarat. Syarat yang pertama itu adalah the Markov chain has at least one absorbing state, yaitu adalah suatu Markov chain dinyatakan absorbing apabila sekurang-kurangnya itu memiliki satu absorbing state. Nah, syarat yang kedua itu adalah if it is possible to go from non-absorbing state to absorbing state, perhaps in more than one step, yaitu terdapat kemungkinan dari state yang non-absorbing itu pergi ke state yang absorbing dan terdapat lebih dari satu step. Nah, pada Markov chain ini dapat kita nyatakan bahwa Markov chain ini bersifat absorbing. Kenapa dinyatakan bersifat absorbing? Karena ia memenuhi kedua persyaratan ini. Syarat yang pertama itu adalah setidaknya Markov chain ini memiliki satu state yang absorbing, yaitu terdapat satu state yang absorbing pada Markov chain ini, yaitu state 1. Kemudian syarat yang kedua, if it possible to go from non-absorbing state to absorbing state, perhaps in more than one step, yaitu pada absorbing 1 ini yang pada state 1 ini kan bersifat absorbing. Nah, di sini 4 ini bersifat non-absorbing. Nah, non-absorbing ini dapat pergi ke state absorbing dan di sini terdapat lebih dari satu step, sehingga dapat dinyatakan bahwa Markov chain ini bersifat absorbing karena terdapat satu state yang absorbing, yaitu state 1. Pada state 1 terdapat lebih dari satu step yang keluar ataupun masuk pada dirinya sendiri. Nah, sekian pembahasan UTS stokastik proses, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.